Perkenalkan, aku Firni Juli Saskia. Aku dari kontingen PMR Madya MTS Negeri 3 Banyumas. Hari ini aku mau sedikit sharing tentang donor darah. Kalian tahu nggak apa itu donor darah? Kalau nggak tahu, sini aku kasih tahu. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu darah. Darah adalah komponen cairan yang berupa plasma darah dan sel darah. Plasma darah adalah cairan darah berwarna kuning yang mempunyai fungsi sebagai pelarut bagi zat-zat lain, penyeimbang tekanan osmosis, mempertahankan pH, penyeimbang tekanan untuk mempertahankan volume darah, regulasi atau pembekuan darah, menyalurkan makanan, mineral dan lemak, glukosa dan asam amino ke sel-sel jaringan, mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh, dan menyediakan protein untuk jaringan. Sedangkan fungsi sel darah adalah mengangkut karbon dioksida dan oksigen sebagai pertahanan tubuh dan kekebalan, dan sebagai pembeku darah. Sekarang udah tahu kan pentingnya darah bagi tubuh kita? Mari kita lanjutkan pembahasan tentang donor darah. Nah, tindakan donor darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada donor darah sukarela atau DDS. Yang kedua ada donor darah pengganti atau DDP. Donor darah sukarela atau DDS adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Sedangkan donor darah pengganti atau DDP adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Donor darah sukarela juga ada kelebihannya loh. Yang pertama, cenderung lebih memenuhi syarat sebagai pendonor darah. Yang kedua, lebih besar peluangnya untuk menjadi pendonor rutin. Yang ketiga, pendonor teratur cenderung lebih bebas dari infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi. Yang keempat, mereka lebih tanggap terhadap himbauan untuk menyumbangkan darah pada keadaan darurat karena mereka telah menunjukkan kepedulian terhadap donasi darah. Ingat guys, darah yang telah dikeluarkan harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Siapa aja sih yang boleh donor darah? Aku, kamu, kalian semuanya. Dengan memenuhi syarat-syarat tertentu ya guys. Yang pertama, maksimal berusia 17-60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100-180 mmHg dan diastolik 50-100 mmHg. Yang keenam, tidak menderita penyakit seperti HIV atau AIDS, hepatitis, jantung, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya. Donor darah juga ada manfaatnya loh. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah 1. Tubuh terasa segar. 2. Kesehatan kita menjadi terpantau. 3. Merangsang sel darah baru. 4. Menjaga kesehatan jantung. 5. Dapat piagam penghargaan sesuai dengan jumlah penyumbangkan darahnya, yaitu 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Apabila menyumbangkan darahnya sebanyak 100 kali, maka akan mendapatkan piagam penghormatan, tanda kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Ini adalah salah satu contoh piagam penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Donor darah juga ada manfaatnya loh bagi masyarakat. Manfaatnya adalah 1. Bila kebutuhan darah tercukupi, maka tidak akan terjadi pasien mengalami penundaan operasi atau meminimalisir kegagalan operasi, sehingga jiwa pasien terselamatkan. 2. Akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan
keadilan sosial. Nah, kalian kan udah tahu nih manfaat donor darah. Sekarang, gimana sih cara donor darah? Kalian datang aja ke UTD atau Unit Transfusi Darah PMI. 1. Mengisi formulir. Yo yo ayo membantu sesama. Yo yo ayo kita ke BMI. Yo yo ayo bulan 2. Verifikasi data pendonor. Tes darah Anda sangatlah berguna bagi mereka yang sedang membutuhkan. Ayo donor darah, jangan ragu lagi. 3. Pengecekan kesehatan, deteksi, dan cek HP. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Kita jadi sehat, 4. Pengambilan darah. selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Hey yo, oh oh oh, hey. Tes darah Anda sangatlah berguna bagi 5. mereka. Istirahat kurang lebih 10 menit sambil menikmati menu donor. Jangan ragu lagi, beranikan diri, jangan lagi takut jauh. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Berikut ini adalah salah satu video kutipan Bapak Yusuf Kalla selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia dalam rangka ajakan donor darah untuk kemanusiaan. Yuk kita simak bersama. Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Yusuf Kalla dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2021 secara daring Senin 14 Juni mengajak peran serta masyarakat untuk sukarela melakukan donor darah secara teratur dengan taat pada protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu, Yusuf Kalla mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat menjaga ketersediaan minimal 5,5 juta kantong darah untuk kebutuhan Indonesia. Menurut perhitungan, kebutuhan kantong darah sebesar 2% dari total penduduk Indonesia. Menurut JK, kebutuhan tersebut selama ini selalu dapat terpenuhi dengan baik melalui inisiatif organisasi, perusahaan, maupun masyarakat yang secara sukarela mendonorkan darahnya ke kantor PMI setempat. Menghimbau kembali kepada seluruh masyarakat yang biasa menjadi donor sukarela untuk tetap menjaga waktu sehingga dapat kita menjaga ketersediaan kita untuk masyarakat. Namun akibat pandemi COVID-19, kegiatan rutin donor darah menjadi berkurang. Untuk itu PMI bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengajak pendonor darah sukarela untuk kembali secara teratur mendonorkan darahnya lewat PMI. Saat ini PMI memiliki fasilitas donor darah lebih dari 250 lokasi yang dibuka selama 24 jam. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Siapkan dirimu untuk menjadi DDS kelak dengan cara pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan. Ajaklah anggota keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarmu untuk menjadi DDS. Aku akhiri dulu ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi